21 Juni tahun 1582, langit Kyoto tidak berwarna hitam malam itu, tapi merah darah. Di tengah kobaran api yang melahap kuil Hanoji, seorang pria berdiri tenang. Dia dikepung. Ribuan tentara di luar sana menginginkan kepalanya. Yang paling menyakitkan, pasukan itu bukan dipimpin musuh bebuyutannya, tapi oleh jenderal kepercayaannya sendiri, Akachi Mitsuhide. Pria di tengah api itu adalah Oda Nobunaga, orang yang tinggal selangkah lagi menyatukan seluruh Jepang di bawah kakinya. Sejarah mencatatnya sebagai pemimpin yang visioner, tapi musuh-musuhnya yang gemetar ketakutan punya nama lain untuknya. Dairoku Tenma, Raja Iblis dari Surga. Keenam, bagaimana bisa orang paling berkuasa di Jepang berakhir tragis seperti ini? Kisah ini dimulai jauh sebelum api ini menyala. Kisah tentang seorang orang bodoh yang berani mengubah dunia dengan besi dan mesiu. Sebelum menjadi Raja Iblis, Nobunaga muda punya julukan lain yang jauh lebih memalukan. Owari nomor Utsuke, si bodoh dari Owari. Bayangkan, seorang putra pemimpin klan, tapi kelakuannya seperti preman pasar. Dia bergaul dengan rakyat jelata, berpakaian seenaknya dengan kimono setengah terbuka, dan mengunyah kue sambil berjalan. Para tetua klan hanya bisa geling-geling kepala melihat kelakuan calon pemimpin mereka. Puncak kegilannya terjadi di pemakaman ayahnya sendiri. Saat semua orang berdoa dengan hikmat, Nobunaga datang terlambat, mengambil segenggam dupa dan melemparkannya ke altar ayahnya. Itu adalah penghinaan tingkat tertinggi. Semua orang yakin klan Oda akan hancur di tangan si bodoh ini, dan kiamat itu sepertinya datang pada tahun ke-1560. Seorang panglima perang raksasa bernama Imagawa Yoshimoto bergerak menuju ibu kota dengan membawa 25.000 pasukan elit. Klan Oda yang kecil, yang cuma punya 3.000 prajurit, menghalangi jalannya. Matematikanya jelas, 25.000 lawan 3.000. Ini misi bunuh diri. Para jenderal Nobunaga menyarankan untuk bertahan di benteng atau menyerah. Tapi apa reaksi si bodoh? Malam sebelum pertempuran, dia justru menari. Dia menyanyikan lagu No favoritnya. Hidup manusia hanya 50 tahun. Di bawah langit ini, semuanya hanyalah mimpi dan ilusi. Selesai menari, dia memakai baju zirahnya, melompat ke atas kuda, dan hanya membawa segelintir pasukan berani mati. Keajaiban terjadi. Langit seakan memihak Nobunaga. Badai hujan dan petir yang dahsyat turun, menutupi suara derap kuda pasukan Nobunaga yang bergerak memutar. Camp Fusu sedang berpesta karena yakin menang. Tiba-tiba, dari tengah badai, si bodoh dan pasukannya muncul seperti hantu. Serangan kejutan di celah Okehazama itu legendaris. Dalam kekacauan total, kepala jenderal musuh berhasil dipenggal. Hari itu, dunia terkejut. Si bodoh dari Owari baru saja melakukan hal yang mustahil. Tapi ini baru permulaan. Nobunaga menyadari satu hal, untuk menaklukkan Jepang yang kacau, pedang dan panas saja tidak cukup. Dia butuh kekuatan baru, yang lebih destruktif. Setelah kemenangan ajaib di Okehazama, Nobunaga tidak berhenti. Dia menyadari bahwa zaman samurai tradisional dengan pedang dan panah akan segera berakhir. Dia melihat masa depan di tangan para pedagang asing dari Portugal. Sebuah tongkat besi yang bisa menyemburkan api, Tanegashima, atau senapan sundut. Jenderal lain meremehkan senjata ini. Terlalu lambat mengisi pelurunya, tidak akurat, mainan mahal, kata mereka. Tapi Nobunaga yang visioner melihat potensinya. Dia tidak butuh samurai yang berlatih pedang seumur hidup. Dia hanya butuh petani yang dilatih menembak selama seminggu. Nobunaga merevolusi perang di Jepang. Dia menciptakan taktik tembak bergilir 3 baris. Saat baris depan menembak, baris belakang mengisi peluru. Hasilnya adalah hujan timah panas yang tiada henti. Pasukan kavaleri kuda terkuat di Jepang, klan Takeda, hancur lebur diterjang taktik ini di pertempuran Nagashino. Dengan kekuatan baru ini, Nobunaga memulai ambisi gilanya. Tenkafubu menyatukan seluruh Jepang di bawah satu kekuatan militer. Tapi jalan menuju penyatuan itu berlumur darah. Siapapun yang menentangnya akan dimusnahkan. Tidak peduli apakah itu samurai, petani, atau bahkan biksu suci. Disinilah lahir julukan Raja Iblis. Puncaknya terjadi di Gunung Hei. Gunung suci ini adalah markas ribuan biksu prajurit Sohei yang kuat dan sering ikut campur politik. Bagi Nobunaga, mereka adalah hama. Para penasihatnya memohon, "Tuanku, itu tanah suci. Jangan serang kuil Buddha. Kita akan dikutuk para dewa." Nobunaga menjawab dingin, "Jika dewa menghalangiku, aku akan membakar dewa sekalipun." Perintah turun, bakar semuanya.
Jangan sisakan satu nyawa pun. Malam itu, Gunung Suci Hiei berubah menjadi neraka. Ribuan kuil dibakar, pria, wanita, dan anak-anak yang berlindung di sana dibantai tanpa ampun. Langit malam Kyoto terang benderang oleh api Nobunaga. Setelah kejadian itu, rasa takut menyebar ke seluruh Jepang. Tidak ada yang berani menatap mata sang Raja Iblis. Dia tampak tak tersentuh, tak terkalahkan. Tahun 1582, impiannya hampir terwujud. Dia berada di puncak kekuasaan. Namun, dia melupakan satu hal. Bahaya terbesar seringkali bukan datang dari musuh di depan mata, melainkan dari bayangan di belakang punggungnya sendiri. Tahun 1582, Oda Nobunaga berada di puncak dunia. 3/4 Jepang sudah di tangannya. Musuh-musuh besarnya sudah hancur. Dia merasa aman, saking amannya. Dia hanya membawa sedikit pengawal saat beristirahat di kuil Hanoji di Kyoto. Bersiap untuk kampanye militer di wilayah barat. Dia memerintahkan jenderal paling cerdas dan paling dipercayainya, Akachi Mitsuhei, untuk memimpin pasukan ke garis depan. Tapi sejarah punya rencana lain. Di tengah perjalanan malam, Akachi Mitsuhei tiba menghentikan kudanya. Dia menatap pasukannya dan meneriakkan kalimat yang mengubah sejarah Jepang selamanya. Musuh kita bukan di barat, musuh ada di Honnoji. Ribuan pasukan berbalik arah. Fajar menyingsing di Kyoto, tapi bukan disambut kicau burung, melainkan teriakan perang dan tembakan senapan. Nobunaga terbangun karena keributan. Saat ajudannya melapor bahwa bendera penyerang adalah lambang Akechi Mitsuhei, Nobunaga hanya terdiam sesaat. Tidak ada amarah meledak-ledak. Tidak ada panik. Sang Raja Iblis hanya berkata pelan, begitu rupanya. Mau bagaimana lagi? Dia tahu ini akhir segalanya. Dia sempat mengambil tombak dan bertarung, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Terluka parah. Dia mundur ke dalam kuil yang mulai dibakar oleh musuh. Nobunaga punya satu permintaan terakhir. Dia tidak sudi kepalanya dipenggal dan dipamerkan sebagai trofi oleh pengkhianat. Dia memerintahkan ajudan setianya, Mori Ranmaru, untuk membakar ruangan tempat dia berada. Di tengah kobaran api yang dahsyat, Oda Nobunaga melakukan seppuku bunuh diri terhormat seorang samurai. Jasadnya hangus menjadi abu. Tidak pernah ditemukan oleh musuh-musuhnya. Raja Iblis lenyap ditelan api yang dia nyalakan sendiri. Nobunaga memang gagal menyatukan Jepang sepenuhnya di masa hidupnya. Tapi dialah yang menghancurkan sistem lama yang korup. Dialah yang meletakkan fondasi besi dan darah, yang kemudian diteruskan oleh penerusnya Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu untuk menciptakan Jepang yang damai selama ratusan tahun. Dia adalah penghancur yang diperlukan agar dunia baru bisa dibangun. Terima kasih telah menyaksikan kisah epik ini. Siapa tokoh selanjutnya yang harus kita bahas? Tulis di komentar.